Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salihah kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Bu Guru ulangi anak. Ingat, jawabnya harus lebih semangat dan suaranya harus lantang. Bu Guru ulangi. Bagaimana kabar salih-salihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik salih-salihah. Oh ya, ada yang tahu tidak? Nama Bu Guru siapa ya? Wah, hebat. Ternyata sudah ada yang tahu. Ya, nama Bu Guru di sini adalah Bu Mary. Jadi Bu Mary di sini yang akan mendampingi salih-salihah belajar matematika selama di kelas 3. Nah, agar pembelajaran kita lebih berkah, seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu ya nak. Bu Mary pimpin ya. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, salih-salihah sudah disiapkan belum untuk buku tulis dan juga buku paket matematikanya? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang, sudah Bu Mary tuliskan di papan, menulis nilai tempat dan membaca bilangan. Nah, sebenarnya materi ini sudah salih-salihah pelajari ketika di kelas 1, di kelas 2. Dan untuk di kelas 3 ini hanya pengulangan saja salih-salihah. Jadi salih-salihah Bu Mary ingatkan kembali ya. Nilai tempat itu adalah nilai yang ditempati oleh suatu bilangan, atau kata lainnya adalah posisi dari suatu bilangan. Oke, jadi nilai tempat itu banyak macamnya salih-salihah. Ada yang namanya satuan. Lalu ada juga yang namanya puluhan. Dan ada juga yang namanya ratusan. Kemudian juga ada yang namanya ribuan dan seterusnya. Nah, untuk contohnya, misalkan di sini Bu Mary mempunyai sebuah bilangan. Nah, untuk menuliskan nilai tempat dari bilangan ini, caranya adalah kita harus menuliskan dari yang paling terakhir salih-salihah. Yang paling akhir 2 apa 5 ya? Iya, yang paling akhir itu adalah bilangan 5. Jadi 5 di sini artinya menempati tempat namanya satuan. Jadi salih-salihah harus ingat yang terakhir itu disebut dengan satuan. Lalu sebelahnya satuan itu disebut dengan nilai tempat puluhan. Nah, seperti itu salih-salihah. Contoh bilangan yang lain lagi, misalkan di sini Bu Mary punya bilangan 168. Nah, nilai tempat dari bilangan ini adalah sama caranya seperti tadi. Kita urutkan dari yang paling akhir dulu, 8. Nah, ingat, yang paling akhir disebut dengan satuan. Lalu, sebelahnya satuan bisa disebut juga dengan puluhan. Dan yang paling depan masih ada satuan, puluhan, lalu ada yang namanya ratusan. Sip. Pintar sekali. Oke, contoh lain lagi. Gimana Bu kalau misalkan angkanya ada 4, misalkan 2, 8, 9, 3 misalkan. Wah, berarti kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang paling akhir. Yang paling akhir sama seperti tadi. Namanya adalah satuan, dan yang kedua dari akhir itu namanya adalah puluhan. Yang ketiga dari terakhir itu disebut dengan ratusan.
Dan yang terakhir, angka yang paling depan disebut juga dengan ribuan. Seperti itu. Cukup mudah ya salih-salihah tentang nilai suatu tempat dari bilangan. Nah, baik salih-salihah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang membaca dari suatu bilangan dan juga menuliskan. Nah, contoh di sini Bu Mary mempunyai bilangan misalkan 8. Nah, tadi salih-salihah sudah belajar tentang nilai tempat. Jadi kalau hanya 8 saja, artinya 8 ini menempati posisi satuan karena dia sendiri yang salih-salihah. Nah, bagaimana kalau misalkan Bu Mary tambahi angka 2 di depannya? Cara membacanya adalah, ada yang tahu? Iya, jadi ini cara membacanya adalah 28. Bu Mary tuliskan dulu ya, Nak. 28. Jadi artinya di sini adalah 8 di sini menempati tempat satuan, sedangkan 2 di sini menempati tempat puluhan. Jadi dapat kita tuliskan dengan 28. Misalkan contoh lagi, Bu Mary mempunyai sekarang 3 angka, 2, 4, 7. Nah, seperti biasa, 7 menempati satuan, kemudian 4 menempati puluhan, dan 2 di sini menempati apa salih-salihah? Iya, jadi 2 di sini menempati ratusan. Jadi cara membacanya adalah 200, 4 menempati puluhan, 47. Seperti itu salih-salihah. Bu Mary tuliskan dulu ya, Nak. 247. Contoh lagi, misalkan di sini ada 6, 8, 9. Ada yang bisa cara membaca bilangan yang Bu Mary tulis di sini? Iya, karena di sini ada 3 angka, jadi bilangannya adalah ratusan. Jadi cara menulisnya adalah bilangan berapa ini, Nak? 600. Lalu 8 menempati tempat puluhan, 80. Yang terakhir satuannya adalah 9. Nah, cukup mudah ya salih-salihah. Bagaimana Bu jika ada 4 angka? Misalkan 2, 3, 4, 8. Wah, gimana ya salih-salihah? Kalau ada 3 angka, yang paling depan menempati tempat ratusan. Nah, kalau ada 4 angka di sini, artinya yang paling depan menempati, iya pinter sekali, menempati tempat ribuan. Jadi cara menulisnya adalah 2000, lalu 300, kemudian 40. Yang terakhir satuannya adalah 8. Seperti itu salih-salihah. Jadi jika dituliskan lebih rinci, 8 di sini adalah satuan, 4 di sini adalah puluhan, lalu 3 menempati posisi ratusan, dan yang terakhir 2 menempati posisi ribuan. Cukup mudah ya salih-salihah. Baik salih-salihah, setelah menyimak penjelasan dari Bu Mary tadi tentang nilai tempat bilangan dan juga membaca suatu bilangan, nah sekarang di sini Bu Mary mempunyai beberapa soal. Nah, soal ini silakan salih-salihah kerjakan di buku tulis matematikanya. Nah, Bu Mary harap kalian mengerjakannya secara mandiri ya. Jadi tanpa dibantu oleh orang tua. Bu, kalau aku nggak bisa gimana? Boleh bertanya, asalkan kalian harus
mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Baik, soal-soal ini silakan salih-salihah kerjakan, dan jika sudah selesai difoto dan dikirim ke Bu Mary ya. Bu Mary tunggu salih-salihah. Baik, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Mary mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.